Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Statistik Ekonomi 2. Perkenalkan, nama saya Rizky Mansur, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan kelas 3A. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit terkait dengan mata kuliah Statistik Ekonomi 2 dengan tema uji hipotesis. Jadi, sebelum kita jauh mendalami lebih dalam tentang uji hipotesis itu, terlebih dahulu kita kemudian harus mengetahui definisi atau pengertian dari hipotesis. Jadi hipotesis itu berasal dari penggalangan kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi kedua kata ini yang kemudian menjadikan pengertian hipotesis itu merupakan suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar dan juga mungkin salah. Uji hipotesis ini juga itu merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari data yang percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau percobaan yang tidak terkontrol. Dan dalam ilmu statistik, sebuah hasil itu dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut itu hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis ini juga kadang disebut juga sebagai konfirmasi analisa data. Jadi keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pada pengujian hipotesis nol atau dalam istilah H0. Hal ini itu merupakan pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Selain daripada itu, kita juga harus mengetahui tentang manfaat hipotesis. Jadi kurang lebih ada beberapa manfaat hipotesis. Yang pertama itu dia dapat kemudian menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua dapat menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Dan yang ketiga pedoman untuk memilih metode analisa data. Serta keempat dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Di samping itu juga hipotesis ini merupakan pernyataan tentang parameter populasi yang dikembangkan untuk tujuan pengujian. Jadi ada beberapa langkah untuk uji hipotesis. Yang pertama, langkah pertamanya itu adalah membuat hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Langkah kedua itu adalah memilih derajat keyakinan. Langkah ketiga memilih uji statistik. Dan juga langkah yang keempat yaitu memutuskan gagal menolak H0 atau menolak HA. Langkah yang pertama tentang membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Maka hipotesis nol ini atau H0 itu merupakan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Sementara hipotesis alternatif atau HA itu adalah suatu pernyataan yang akan disimpulkan jika kita menolak hipotesis nol. Hipotesis alternatif ini disebut sebagai hipotesis penelitian. Misalnya rata-rata atau contohnya itu rata-rata harga pesawat terbang Yogyakarta-Jakarta itu sebesar Rp480.000. Maka hipotesis nol atau H0 nya itu sama dengan 480.000. Sementara hipotesis alternatif atau HA itu tidak sama dengan Rp480.000. Terus langkah yang kedua yaitu memilih derajat keyakinan. Jadi dalam langkah kedua ini kita kemudian mengenal yang namanya A atau alfa itu. Jadi alfa ini adalah
probabilitas menolak hipotesis nol jika itu benar, atau disebut tingkat risiko. Jadi biasanya alfa ini itu sama dengan 1%, A sama dengan 5%, dan juga A sama dengan 10%. Langkah yang ketiga itu adalah memilih uji statistik. Jadi ada beberapa uji statistik yang digunakan untuk membuktikan hipotesis nol, yaitu ada uji Z, T, F, dan X pangkat 2 atau T-squares. Terus langkah yang terakhir atau langkah yang keempat itu adalah membuat keputusan gagal menolak atau hipotesis nol, atau menolak HA atau hipotesis alternatif. Misalnya di sini jika A itu sama dengan 5% atau 0,5 untuk diuji satu sisi, maka nilai kritis distribusi Z statistik atau ZC itu adalah 1,65. Jadi itu beberapa langkah dari uji hipotesis. Jadi dengan paparan presentasi materi yang saya sampaikan tadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.